Hai Sobat iPes, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya, selamat malam Sobat iPes. Udah jam 7 nih, selamat datang ya di webinar yang diadakan iPes Course malam ini dengan topik tata laksana awal pada cedera kepala. Sebelumnya perkenalkan, saya Amanda, saya residen bedah saraf FKUI. Narasumber kita kali ini, Dr. Eki Setiawan, spesialis bedah saraf yang sudah hadir nih. Dr. Eki ini lulusan bedah saraf FKUI, tahun 2020 dan sekarang bekerja di RSUD Kabupaten Bekasi dan Eka Hospital Bekasi. Jadi nanti Dr. Eki akan memberikan materi selama sekitar 1 jam. Bagi Sobat iPes yang mau bertanya atau mau diskusi, bisa langsung nanti ditulis pertanyaannya di kolom chat. Kalau mau langsung tanya juga kalau mau langsung tanya juga boleh, nanti di akhir sesi, maksudnya setelah Dr. Eki kasih materi, nanti boleh aktifin kamera dan tanya langsung ke Dr. Eki. Gitu aja, mungkin untuk menghemat waktu, bisa langsung nih saya serahkan ke Dr. Eki. Selamat datang Dr. Eki. Silakan Dr. Eki untuk memulai dan share screen materinya. Ya, oke. Terima kasih Dr. Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman semua. Suara saya jelas nggak atau putus-putus ya? Jelas banget, merdu banget Dr. Eki. Soalnya sinyalnya agak susah ini karena lagi hujan di sini. Ya, Jakarta Bekasi lagi hujan. Kebetulan saya lagi di Bekasi, lagi di rumah sakit juga, ya lagi yang menjempoli. Jadi kebetulan lagi hujan, jadi sinyalnya mungkin agak kurang bagus. Nanti kalau misalnya suaranya nggak jelas, tolong diinformasikan ya. Soalnya ntar saya ngomong-ngomong sendiri nggak jelas, soalnya nggak ada yang denger lagi gitu kan. Siap. Oke. Terima kasih, ngedok lagi. Dr. Amanda ini junior saya ya, saya juga barulah jadi bedah saraf. Pertama-tama kenalkan, nama saya Eki Setiawan. Saya dokter bedah saraf, barulah ya, jadi dokter bedah saraf juga baru 1 tahun, belum lama. Kalau saya lihat sih di sini audiensnya pesertanya ini dokter semua ya. Iya dok, kebanyakan dokter umum. Semua ya. Oke, kalau saya lihat sih memang saya lihat di IG ya, kan saya lihat tuh di IG yang pada komen atau yang ikut ya, itu kayaknya kelihatan masih muda-muda semua. Ya artinya kita masih seumuran lah ya, nggak jauh ya, masih seumuran. Santai aja gitu, kita ngobrol santai aja, nggak perlu serius-serius amat gitu ya, yang penting bisa paham lah ya. Nanti yang penting yang mau saya jelaskan tentang teknikal di lapangan, apa yang harus dilakukan di lapangan. Karena kalau mau ngomong teori cukup 1 jam ya, apalagi mau ngomong masalah patofisiologi, itu rasa saya nggak cukup waktunya ya untuk 1 jam ke depan. Oke, langsung saja kita mulai. Baik dok. Ya, teman-teman santai aja, karena ini saya manggil teman-teman aja ya, karena teman sejawat kan. Teman sejawat jadi manggilnya teman gitu ya, kecuali kalau guys sejawat baru manggilnya guys gitu ya, nggak lucu ya. Sudah lucu dok. Oke, saya akan mulai share screen. Oke, sudah keluar? Sudah muncul? Sudah muncul ya? Ya, oke. Mau. Ya, pada malam hari ini kita akan ngobrol ya. Saya nggak ngajarin, jadi saya ingin menyampaikan aja. Mungkin teman-teman semua di saat sekolah dulu sudah pernah dapat lah ya, atau sudah mempelajari tentang tata laksana cedera kepala. Apalagi yang sudah ikut ATLS, ya, pasti sudah tahulah apa-apa yang harusnya dilaksanakan pada tata laksana cedera kepala. Cuman dalam perjalanan, setelah saya bertugas ya, saya jadi bedah saraf selama 1 tahun, ternyata
belum semua memahami apa yang seharusnya dilaksanakan pada tata laksana awal cedera kepala gitu. Jadi kebanyakan teman-teman di IGD, saya ini settingnya mungkin lebih banyak ke IGD ya, bukan karena memang saya sebagai seorang bedah saraf memang prakteknya di rumah sakit gitu, nggak ada bedah saraf yang di klinik, jadi di rumah sakit, jadi memang lebih banyak terima pasien dari IGD. Dan ini tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman di klinik ya, karena pasien-pasien trauma kepala juga biasanya dibawa ke klinik terdekat di tempat kejadian. Cuman ini saya lebih menekankan kepada teman-teman sejawat yang bekerja di IGD ya, tapi untuk teman-teman yang di klinik juga tidak masalah ya, dan sama-sama aja saya rasa. Oke, ya selamat malam semuanya. Nah ini yang perlu saya tekankan, bahwa cedera kepala itu merupakan kasus yang gawat darurat ya di bidang bedah saraf. Nah, penanganan awal yang kurang tepat dapat mengakibatkan terjadinya cedera kepala sekunder. Oke, jadi ingat, tujuan penanganan kita pada cedera kepala itu salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya cedera kepala sekunder, yang mana jika terjadi cedera kepala sekunder itu dapat mengakibatkan cacat permanen bahkan sampai dengan kematian. Oke, nah itu apa yang disebut dengan cedera kepala primer ya. Cedera kepala primer itu simpelnya adalah cedera kepala yang menyebabkan patologi yang terjadi pada saat cedera tersebut terjadi ya. Misalnya terjadi epidural hematom, itu cedera kepala primer ya. Terjadi contusio cerebri, terjadi subdural hematom ya, atau terjadi subarachnoid hemorrhage traumatika, itu disebut dengan cedera primer. Dan nah, apa itu cedera kepala sekunder? Cedera kepala sekunder itu adalah kelanjutan ya, kelanjutan kerusakan otak setelah terjadinya cedera kepala primer ya. Apa saja yang terjadi? Bisa terjadi dalam beberapa menit, malah jam sampai beberapa hari pasca cedera kepala. Yang akan terjadi pada cedera kepala sekunder adalah edema cerebri, vasospasme, dan terjadinya iskemia ya, yang sehingga ujung-ujungnya mengakibatkan kerusakan sel. Nah, jadi fokus penanganan kita di IGD gitu ya, untuk mencegah yang ini nih, yang di bawah-bawah ini nih ya, terjadinya edema cerebri, terjadinya vasospasme yang akan mengakibatkan iskemia dan akhirnya menyebabkan kerusakan sel. Nah, untuk mencegah terjadi cedera otak sekunder itu kita harus mempertahankan CPP ya. CPP itu adalah cerebral perfusion pressure. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan CPP? Nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang CPP ini, yaitu ada dengan dua cara ya. Cara yang satu adalah dengan medikamentosa, yang kedua dengan pembedahan. Yang mana ya outcome yang kita harapkan adalah untuk menurunkan tekanan intrakranial. Karena tekanan intrakranial yang tinggi terus-menerus dalam waktu yang cukup lama itu dapat menyebabkan cedera kepala sekunder. Nah, terus oksigenasi yang akan dibuat ini juga penting ya untuk mencegah terjadinya cedera kepala sekunder. Lalu menjaga metabolik senormal mungkin. Ini epidemiologi pada negara-negara yang high income ya, seperti di Amerika atau Eropa, itu penyebab utama cedera kepala itu lebih banyak pada jatuh ya, maksudnya dia lagi jalan jatuh, itu terutama pada orang-orang tua. Tidak sebanyak di negara yang middle dan low income ya, karena di negara yang middle dan low income ini penggunaan kendaraan bermotor meningkat sangat tajam, sehingga insiden cedera kepala juga meningkat sangat tajam, terutama pada kelompok usia produktif. Nah ini kita apa-apa aja nih yang mau kita obrolin ya, ini daftar obrolan yang nggak serius tapi santai ya. Maksudnya nggak usah serius-serius gitu ya, kalau terlalu serius nanti nggak dapet gitu. Yang penting teman-teman sejauh di sini bisa paham lah ya. Jadi saya di sini akan memaparkan sesuatu yang simpel-simpel aja, yang nanti bisa dipakai di lapangan ya. Mudah-mudahan bisa ingat, bisa nempel, jadi bisa diaplikasikan di lapangan ya. Kita akan berbicara tentang anamnesis, bagaimana cara anamnesis cedera kepala yang cepat dan efisien ya, pemeriksaan fisik yang penting-penting aja, terus pemeriksaan penunjang, lalu tata laksana awal pada cedera kepala. Oke, ini ada pasien cedera kepala masuk ke IGD.
Saya dulu jadi dokter umum sekitar sebelum sekolah itu sekitar 4 tahun ya, dan saya dulu juga tugas di IGD ya. Begitu ada cedera kepala, waduh, masih apa nih, kan kita kalau jaga IGD itu kita nggak tahu ya, nggak tahu apa yang akan datang, apa yang akan datang dari pintu itu gitu. Ya kan, deg-degan kan, apalagi baru awal-awal lulus gitu. Awal-awal lulus, 6 bulan pertama kejar ruangan, setelah itu dilempar ke IGD, tugas di IGD. Waduh, kasusnya kan banyak-banyak, bermacam-macam, bervariasi. Ada kasus jantung emergensi, kasus jantung, cedera kepala, multiple trauma. Nah ya, sama ya, kita satu frekuensi lah gitu. Jadi yang penting kita niatkan untuk menolong, maka akan dimudahkan. Dengan kita niatkan untuk menolong, punya niat untuk menolong, artinya kita punya niat untuk bisa menolong. Dengan punya niat bisa menolong, kita akan belajar. Gitu. Jadi kalau sudah punya niat menolong, kita akan berusaha menolong orang sebaik mungkin. Untuk dapat menolong orang sebaik mungkin, kita harus belajar. Ya, oke. Yang pertama, ini udah umum ya, umum, apalagi bagi teman-teman yang sudah ikut ATLS, airway dan C-spine protection ini sangat penting. Begitu pasien dengan cedera kepala, saya ngomong cedera kepala ya, kalau multiple trauma yang lain ya mungkin bisa sama, cuman saya lebih fokus ke cedera kepala gitu. Pasien datang dengan cedera kepala, yang pertama yang penting dilakukan adalah dilakukan head up 30 derajat dengan catatan pasien atau orang sakit tidak dalam kondisi hipotensi. Justru kalau hipotensi kita harus bikin posisi datar, oke? Lalu pastikan tidak ada gangguan jalan nafas seperti darah, ya bisa ada perdarahan dari mulut, ada muntahan juga biasanya pada pasien-pasien cedera kepala atau benda asing lainnya. Kalau itu terjadi, dilakukan suction lalu berikan suplementasi oksigen. Jika GCS di bawah 8, persiapkan intubasi dan lakukan intubasi. Karena kita tahu pada pasien dengan GCS di bawah 8 tidak bisa mengontrol lidahnya ya, karena lidah akan jatuh ke belakang, itu akan menutup jalan nafas. Lalu pasang dan pertahankan cervical collar sampai terbukti tidak ada fraktur cervical. Oke. Nah, jika pasien tidak kompos mentis, apapun menunya, rencanakan imaging cervical. Nah, gimana jika pasien kompos mentis? Ini dia ya, kita ikutin nih, Canadian C-spine rule. Oke, kalau pasien tua gitu ya, misalnya datang pasien tua 65 tahun, ya udahlah, dipoto ronsen cervical aja ya, atau mekanisme cederanya yang berbahaya, kita jatuhnya gimana? Guling-guling, tabrakan kencang ya, jatuh terseret sampai beberapa meter, ya udah tuh di ronsen aja ya. Terus ada terdapat parestesia ya pada ekstremitasnya, baik lengan maupun tungkai. Itu dilakukan radiografi servikal ya. Lah, bagaimana kalau yang low risk, misalnya tabrakannya tipis-tipis aja ya, tabrakan lucu-lucu aja gitu ya, nggak ada yang lucu sih tabrakan, cuman bukan tabrakan yang heboh gitu ya, lalu pasien bisa duduk, ya bisa gerak-gerak, terus tidak ada nyeri pada leher, itu pergi ke alur selanjutnya, yaitu disuruh gerakin leher ke kanan ke kiri 45 derajat. Jika tidak ada keluhan, oke, yang perlu kita lakukan radiografi servikal. Ya. Breathing, circulation, ya ini sudah dipelajari di ATLS, ya nanti harus diperhatikan apakah ada tension pneumotorax dan lain-lain. Terus circulation itu yang paling penting adalah hipotensi, jangan sampai hipotensi, karena otak itu sangat butuh cerebral perfusi yang baik. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke. Ya, kita masuk ke anamnesis. Anamnesis sangat penting karena apa? Karena bisa menentukan diagnosis ya. Anamnesis ini seperti yang sudah dipelajari di sekolah-sekolah, dikatakan bahwa anamnesis itu setengahnya sudah bisa sebagai mengarah ke diagnosis. Oke. Nah, pengertian anamnesis, oke. Ya, kalau dibaca ini panjang ya. Oke. Nggak usah, saya mau kasih yang simpel-simpel aja. Nah ini, saya akan kasih urutan anam yang efisien, yang nanti mungkin teman-teman bisa praktekkan di lapangan. Ya, ini adalah anamnesis untuk pasien dengan cedera kepala. Yang pentingnya ada 7 poin ini. Ya, kalau mau di capture silakan, nanti bisa dihafalkan. Yang pertama, yang paling penting adalah mekanisme kejadian. Lalu, kapan kejadiannya terjadi, apa yang terjadi langsung pasca kejadian, apa saja yang terjadi sejak kejadian hingga tiba di rumah sakit, apa saja yang telah dilakukan sejak kejadian hingga tiba di rumah sakit, riwayat penyakit pasien, dan riwayat pengguna obat-obatan. Akan saya jelaskan satu persatu. Mekanisme kejadian ya,
terserempet atau tertabrak kendaraan lain. Ini penting teman-teman ya, maksudnya kata-kata ini ya. Jangan saya sering baca itu pasien ditabrak atau pasien diserempet ya. Artinya kita berpikiran buruk ya, artinya sengaja ya. Kalau ada kata-kata diserempet atau ditabrak, biasakanlah gunakan kata-kata tertabrak karena kita nggak tahu orang itu apakah benar-benar menabrak atau tertabrak. Jadi kita berpikiran baik aja, oh terserempet ya, tertabrak ya, kan lebih enak kalau dibaca ya, terserempet atau tertabrak kendaraan lain. Oke, apakah kecelakaan tunggal? Ini bagaimana? Pada kecepatan rendah, sedang atau tinggi ya. Apakah menggunakan helm atau tidak, atau menggunakan sabuk pengaman atau tidak. Terus jatuh dari ketinggian, berapa meter ketinggiannya ya. Lalu luka tusuk benda tajam ya, apa benda tajamnya, misalnya anak panah, pisau ya, celurit dan lain-lain. Lalu kapan kejadiannya? Ini sangat penting ya, kapan kejadiannya, berapa jam sebelum masuk rumah sakit. Kenapa? Pada beberapa kasus ya, misalnya yang ada luka terbuka ya, pasien dengan luka terbuka di kepala yang tembus masuk ke intrakranial, itu golden period sangat penting. Jika cederanya masih dalam golden period, itu tindakan akan berbeda dengan cederanya di luar golden period. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Dan untuk mengetahui jarak lucid interval pada kasus epidural hematom. Lucid interval ini khas sekali, dan nanti juga akan saya jelaskan secara lebih detail di belakang. Lalu ini juga penting nih, apa yang terjadi secara langsung pasca kejadian. Jadi setelah jatuh nih pasiennya, apa yang terjadi pada dia? Karena ini penting ya, karena patologi cedera kepala seperti epidural hematom, subdural hematom, contusio cerebri itu punya khasnya masing-masing. Ya, apakah setelah jatuh pasien langsung tidak sadar, ya, atau pingsan, lalu sadar penuh kembali, gitu ya? Apakah tidak sadar terus-menerus sampai dibawa ke rumah sakit ya? Terus apakah terdapat kejang? Berapa kali kejangnya? Berapa lama? Tipe kejangnya seperti apa? Saat kejang sadar atau tidak itu perlu ditanya. Apakah terdapat muntah? Ini tanda-tanda peningkatan TIK, terutama jika muntahnya proyektil. Terus apakah terdapat perdarahan hidung maupun telinga ya? Ini merupakan tanda-tanda dari fraktur basis kranii. Lalu apakah terdapat luka terbuka di kepala? Lalu ini perlu ditanyakan juga ya, apa saja yang terjadi sejak kejadian hingga tiba di rumah sakit. Tuh OS ngapain aja, diapain aja ya? Apa yang terjadi pada pasiennya? Apakah pasien sempat sadar lalu tidak sadar kembali? Lalu apakah pasien sempat dibawa ke rumah sakit lain tapi tidak asisten lalu dirujuk? Ini penting karena apa? Karena kita ingin tahu terapi apa saja yang sudah diberikan di rumah sakit tersebut ya. Apakah ada muntah maupun kejang, itu juga harus ditanyakan. Lalu apa saja yang telah dilakukan ya? Apa saja yang telah dilakukan ya? Dari sejak kejadian hingga tiba di rumah sakit ya, apakah pasien diberikan terapi cairan atau obat di rumah sakit lain? Terus bagaimana transfer pasien dari TKP ke rumah sakit? Oke. Nah, riwayat penyakit pasien penting juga ditanyakan, apakah ada hipertensi? Bisa jadi pasien tersebut kecelakaan tunggal ya karena stroke ya, misalnya dia memiliki riwayat darah tinggi lalu terjadi stroke, jatuh. Nah, itu kita bisa mengira-ngira kira-kira ada kemungkinan untuk stroke nggak ya gitu ya. Kolesterol DM, kelainan darah ya, kelainan darah ini perlu kita tanyakan karena akan berhubungan dengan tindakan operasi nantinya. Terus apakah pasien terdapat kelainan di otak, misalnya pasien dengan tumor otak misalnya sebelum kecelakaan dia kejang lalu terjatuh, itu harus ditanyakan juga. Lalu riwayat penggunaan obat-obatan, apakah pasien menggunakan antikoagulan dan antiplatelet? Karena jika pasien dengan menggunakan antikoagulan dan antiplatelet itu perdarahan biasanya akan lebih cepat berlangsung. Nah, ini saya akan jelaskan tentang lucid interval. Mungkin teman-teman sering dengar tentang lucid interval ya. Kalau di film-film juga banyak tuh tentang lucid interval pada epidural hematom. Nah, apa sih lucid interval? Apa sih yang terjadi? Di sini saya akan jelaskan secara ringkasnya ya, teman-teman ya. Jadi, jika kepala terbentur atau terkena benda tumpul, apakah jatuh atau terpukul, bukan terbentur lah ya, dengan mekanisme yang cukup keras, itu akan pingsan ya. Pingsan atau kita sebut gangguan kesadaran atau tidak sadar sementara, karena terjadi gangguan pada aras ya, seperti kita tahu aras itu adalah mengatur kesadaran. Nah, jadi pingsan ya, begitu terbentur, arasnya goyang, gitu ya. Ini saya simpelnya aja deh, nggak usah pakai teori-teori macam-macam.
arasnya goyang, pingsan, jatuh. Nah, di saat dia terbentur itu, ya, sudah muncul tuh, dia pingsan, sudah muncul perdarahan epiduralnya. Cuman di saat itu perdarahan epidural masih kecil, ya, sehingga tidak menyebabkan TIK. Nah, pingsan ini sifatnya sementara karena benturan pada aras itu, seperti concussion itu sifatnya sementara. Nah, setelah dia terbentur, pingsan, lalu nggak lama dia bangun kembali kan, sadar kembali, sadar penuh, ya kan, kayak nggak ada apa-apa, malah dia bisa pulang ke rumah. Nah, tapi di saat dia pulang ke rumah itu ada sesuatu yang nakal di dalam kepala, ya, perdarahan sedang berlangsung, dan dia akan kembali pingsan dan kembali penurunan kesadaran di saat volume perdarahannya sudah menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Nah, itulah yang disebut dengan lucid interval. Artinya, jika lucid intervalnya singkat, waktu dia pingsan, sadar kembali, lalu pingsan kembali, itu singkat, artinya perdarahannya sangat aktif, ya, perdarahannya sangat aktif, sangat cepat. Itu harus hati-hati sekali. Tapi jika lucid intervalnya cukup panjang, waktunya, itu kemungkinan perdarahannya perdarahannya tidak seaktif yang lucid intervalnya sedikit. Artinya mungkin epidural hematomnya bertambah secara perlahan-lahan. Oke, tadi sudah selesai analisis dan singkat tentang lucid interval. Ada yang mau tanya dulu atau lanjut dulu, Dokter Amanda? Lanjut dulu aja dok, mungkin kalau ada yang mau nanya di kolom chat aja. Boleh, kalau yang teman-teman mau tanya langsung di chat aja, silahkan. Nanti kalau misalnya mau saya dipotong juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, kita santai ngobrol aja nih, sambil ngopi-ngopi juga boleh, cuman nggak sempat beli kopi tadi. Ya, pemeriksaan fisik, urutan PF sederhana ya, ini yang penting-penting aja untuk di awal, ya. Jadi kalau yang penting-penting aja, saya harapkan ini bisa dilakukan sama teman-teman yang bertugas di lapangan nanti ya. Nah, ini yang paling penting-penting aja nih. Yang pertama, kalau di bidang bedah saraf itu atau neurologi ya, atau bedah saraf itu periksa GCS, Glasgow Coma Scale. Lalu yang penting lagi dan lebih penting, dan ini sering terlewat ya, adalah pupil. Ya, karena sering sekali saya mendapat laporan dari IGD, pupil tidak dievaluasi, diperiksa, karena pupil ini merupakan sebuah tanda-tanda yang bisa kita evaluasi untuk peningkatan TIK. Lalu periksa motorik sama sensorik, akan saya jabarkan satu-satu ya. GCS, Glasgow Coma Scale ya, dilaporkan GCS-nya E4, M3, V3 ya. Nah, ini gimana nih E4, M3, V3? Kira-kira mungkin nggak ya? Ya, ini simpelnya ya, teman-teman silahkan baca lagi untuk yang benernya ya, bukan yang maksudnya yang secara teorinya. Cuman saya berikan di sini adalah cara singkatnya untuk melihat GCS. Jika teman-teman hafalin ini ya, atau diingat-ingat ini, teman-teman lihat pasiennya udah tahu nih GCS-nya berapa gitu ya. Jadi nggak perlu sampai yang berulang-ulang kali memberi rasa nyeri ya, karena memberikan rasa nyeri itu dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Tuh, jadi sekali periksa aja udah tahu GCS-nya segini gitu ya. Pertama, I ini gampang ya, I gampang, sangat gampang. Pertama, apa itu E4? E4 itu kayak kita ngobrol ya. Kita bisa ngobrol kontak mata ya, kayak sadar penuh ya, GCS 15 yaitu kita tuh ngobrol-ngobrol ini GCS 15. Jadi E4 itu adalah pasiennya buka mata dengan kontak yang adekuat. Jadi bisa ada kontak dua arah ya kalau ngobrol. Nah, bedanya dengan E3 adalah buka mata jika dipanggil ya, atau pasien buka mata spontan tapi nggak kontak. Nah, jadi kalau misalnya pasien buka mata bengong gitu, diajak ngobrol bengong gitu, nah itu kita nggak bisa bilang E4, itu E3, karena ingat lagi E4 itu adalah kayak kita sadar penuh ngobrolnya. Oke. Lalu E2 adalah buka mata dengan rangsang nyeri, lebih rangsang nyeri buka mata ya. Yang E1 sudah tahu lah semua ya, tidak buka mata dengan rangsang apapun. Jadi ingat ya teman-teman, E4 itu kontak kayak kita,
E3 kalau dipanggil buka mata, atau kalau buka mata spontan tapi nggak kontak itu E3, E2 dia diberi rasa nyeri, buka mata, lalu tutup lagi. Itulah E2, E1, paham ya? Nah, motorik ini kadang-kadang yang banyak ketuker-tuker gitu. Ya, ini cara simpelnya. Motorik 6, M6 apa sih M6? Ekstremitasnya dapat digerakkan sesuai instruksi, kayak saya bilang tadi. Kayak kita, disuruh angkat tangan ya. Ya disuruh tarik ya, disuruh pegang alis ya. Nah, bedanya dengan M5 ya, M5 itu simpelnya gini. Kita lihat pasien nih, dia masih bisa gerak-gerak gini. Misalnya matanya ketutup, nanti gerak-gerak gini. Oke, gerak-gerak gitu ya. Udah itu M5 udah. Nggak usah dipikir-pikir lagi. Gitu. Jadi bedanya sama M4 ada apa lah gitu. Nah, kalau M4 itu harus dengan rangsangan nyeri. Ya. Atau M5 bisa juga, misalnya dia lagi tidur, E-nya 3, kita panggil, itu dia garuk-garuk ya. Terus dia pegang-pegang alis, pegang-pegang mata gitu ya. Atau disuruh apa, dia ngerjain apa gitu ya, itu bisa M5. Nah, kalau M4 itu harus dengan rangsang. Beri rangsang, dia gerak, terus nggak gerak lagi. Diberi rangsang, gerak, nggak gerak lagi, itu M4. Nah, M3 ini fleksi ya, fleksi abnormal, posturnya fleksi abnormal. Nah, M2 ini kedua lengan ekstensi. Kalau saya cara ngapalinnya ini kan M2 itu deserebrasi ya. Kalau M3 itu dekortikasi, M2 itu deserebrasi. Serebrasi, terserah gitu. Jadi kayak orang ekstensi kayak gini, terserah lo deh gitu. Jadi itu saya cara ingatnya waktu itu. Deserebrasi, M2 postur terserah ya. Nah, ini contohnya nih. Ya, nah ini ya. Dekortikasi ini M3 ya, fleksi abnormal. M2 itu deserebrasi, serebrasi, terserah ya. Nah, gitu. Ini cara simpelnya aja ya, itulah untuk motorik. Jadi kalau teman-teman mau cek motorik, oh pasiennya bisa untuk perintah M6. Oh, gerak-gerak nggak karuan 5, dikasih nyeri baru gerak 4. Fleksi abnormal 3, terserah M2 ya, gampang ya. Oke, lalu untuk verbal, nah sama ya, V5 itu ngobrol, nyambung 2 arah, V4 ngomong sendiri atau ngomong nggak nyambung, ditanya ini lagi di mana, bilangnya di pasar misalnya ya, kalau di rumah sakit. V3 itu satu-satu kata aja, woi, aduh, nongkrong yuk, nah itu ya, enggak lah, kayak nongkrong lah. Ya, satu-satu kata aja tuh. Kalau misalnya V3, V2 gampang, gerang, nah, sudah pasti V2. Jadi gampang aja. Bicara nyambung 5. Dari pasiennya nih Kak, ngomong satu-satu kata aja nih. Kucing gitu. Platypus, anoa, nah, itu. Wah, ini V3 nih gitu ya. Tapir, V3 gitu ya. Kalau bicaranya dia cerita menghayal V4 ya. Kalau ngerang V2. Gampang ya. Nah, jadi kembali ke tadi ya, Glasgow Coma Scale ini harus masuk akal juga, teman-teman, harus masuk akal juga. E4, M3, V3, kira-kira masuk akal nggak ya? E4, buka mata kontak gitu. Kontak tapi fleksi abnormal. Terus bicara satu kata. Ngopi yuk? Mungkin nggak? Nggak ya? Nah, jadi nggak ada nih gejala seperti ini, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada M4, M3, V3, nggak mungkin ya. Nah, sekarang teman-teman sudah paham, sudah tahu, dan mungkin bisa dipraktekkan ya. Tinggal diingat-ingat lagi aja ya. Ya, ini pembagian cedera kepala ringan, sedang berat udah hafal lah ya, ringan 14-15, sedang 9-13, cedera kepala berat 3-8. Ini sudah ya udah luar kepala lah ini ya. Nah, periksa pupil ya kawan. Nah, ini saya ingetin lagi nih kawan. Pupil itu penting sekali kawan, karena dengan kita melihat kondisi pupil bisa menilai apa yang terjadi dalam kepala. Oke. Nah, pupil anisokor ya jangan salah ya. Pupil anisokor itu 20% populasi manusia di dunia memiliki pupil yang anisokor fisiologis. Ya, dengan perbedaan ukuran pupil kurang dari 1 mili. Ya. Tapi gimana cara tahunya kita memang sebelumnya dia memang pupil anisokor, kita nggak tahu gitu. Nah, cara membedakan adalah yang disebut dengan pupil anisokor yang memiliki arti klinis jika perbedaan pupil kiri dan kanan lebih dari 1 mili ya, misalnya 1,5 mili.
ya kira-kira lah agak susah juga ya, masa kita bawa sentian gitu ya, tapi lama-lama akan kelihatan tuh, oh bedanya kayak jauh nih, ini anisokor klinis nih, ada sesuatu, cuman kok bedanya tipis-tipis ya, oh mungkin fisiologis gitu ya, tapi tetap awas, hati-hati gitu ya, bisa jadi itu sebuah tanda-tanda awal adanya herniasi. Penyebab pupil anisokor, ya ini penyebab pupil anisokor itu terjadinya herniasi unkal, sering dengarnya herniasi unkal. Kok pupilnya anisokor ya? Kenapa pupilnya anisokor ya? Nah ini terjadi herniasi apa itu? Unkal. Apa sih herniasi unkal itu? Unkal itu adalah unkus ya. Unkus itulah bagian medial atau mesial ya dari mesencephalon. Nah, maaf, bagian mesial dari temporal, ini temporal ya. Nah, dan dia akan menekan mesencephalon. Loh, kenapa pupil? Iya, karena di mesencephalon ini, ya teman-teman, di mesencephalon ini setinggi coliculus superior itu terdapat inti dari nervus 3 yang nanti berperan pada refleks cahaya pupil ya, dan ukuran pupil. Nah, makanya itu jika terjadi tekanan tinggi pada salah satu sisi, misalnya ya, ini ya EDH ya di sisi sebelah kiri ya kiri, misalnya kalau di CT scan sebelah kiri menekan satu sisi hemisfer, sehingga unkusnya ini akan menekan mesencephalon, di mana mesencephalon itu terdapat inti dari nervus 3 yang setinggi coliculus superior, itulah terjadi pupil anisokor. Semakin hebat anisokorianya, semakin besar pupilnya, semakin hebat penekanannya. Jadi teman-teman sudah paham ya, kalau pupil anisokor itu yang terjadi itu ini teman-teman, yang terjadi itu ini. Artinya apa? Batang otak udah ketekan ya. Jika sudah terjadi anisokoria, artinya batang otak sudah ketekan. Ini sudah bahaya sekali. Oke, udah paham teman-teman ya, pupil anisokor penyebab apa ya? Jadi udah ngerti nih, oh anisokor ini nih, ada sesuatu nih, ya, udah canggih lah sekarang. Atau sebelumnya udah canggih juga, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, apa penyebab? Kadang-kadang kita cek nih, dicek refleks cahayanya negatif nih ya. Nah, bisa dua penyebab. Ya satu, terjadi herniasi unkal tadi juga ya, penekanan pada mesencephalon, atau tidak ada penekanan pada mesencephalon tapi terjadi fraktur pada fissura orbitalis superior. Mana sih FOS itu? Nah ini nih. Ini adalah fissura orbitalis superior ya. Kadang-kadang pasiennya sadar komposmentis, cuman pupilnya kok nggak ada refleks cahaya ya. Wah, jangan-jangan batang otaknya ketekan nih. Tapi nggak mungkin. Kalau batang otak ketekan pasti pasien penuh kesadaran. Nah, ini penyebabnya teman-teman, ada fraktur di sini. Karena di fissura orbitalis superior ini lewat nervus 3 di sini ya. Nervus 3-nya lewat sini, 3, 4, 6 lewat sini ya. Jadi, kalau pasiennya sadar, itu ada refleks cahaya ya, nah, mungkin ada fraktur di FOS ya. Nanti dokter teman-teman di ini bilang, dok ada refleks cahaya, kayaknya FOS-nya fraktur nih, wih keren habis. Langsung dikasih rekomendasi. Ya, oke teman-teman. Jadi kalau mau tahu mekanisme refleks cahaya pupil, nah ini biasanya salah satu soal ujian masuk berdasarkan kuliah. Pengen tahu refleks cahaya pupil, ikut bimbingan IPES ya. Karena di bimbingan IPES nanti akan belajar tuh semua teori-teori ya tentang fisiologi, anatomi ya, dan akan dikasih juga tuh gambaran-gambaran tes-tes ya. Setahu saya itu gitu ya. Saya juga baru tahu sih IPES keren ternyata. Oke, apalagi pertama GCS dinilai, lalu pupil ya. Tiga adalah motorik harus dinilai juga. Apa saja bisa terjadi? Hemiparesis ya, lemah sebelah ya, hemiparesis lemah sebelah, ekstremitas atas dan bawah pada satu sisi, lengan dan tungkai kanan saja, lengan dan tungkai kiri saja. Monoparesis ya, tungkai kanan saja, tungkai kiri saja, atau paraparesis, kedua tungkai lemah tapi lengannya baik-baik saja. Kekuatan ya, mungkin kekuatannya teman-teman ya tambah-tambahan aja lah, kalau bisa keren, kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu ya. Ini nanti bisa di-capture aja ya. 5 bisa melawan kekuatan periksa, 4 tidak bisa melawan kekuatan periksa, 3 tidak bisa melawan gravitasi, 2 geser-geser aja, 1 gerak otot, penting-penting banget lah. Nah ini, kenapa sih terjadi hemiparesis ya, atau monoparesis atau paraparesis? Ini nih jawabannya teman-teman. Dia kok kita ketemu pasien, loh kok lengannya lemah sebelah ya, sama kakinya lengan lemah sebelah ya gitu ya.
Nah, di mana? Apa yang terjadi? Ya, ini di otak itu ada pusat motorik ya. Pusat motorik itu adalah di gyrus presentral. Gyrus presentral namanya. Dia adalah bagian dari frontal lobe. Sedangkan untuk sensorik itu di gyrus prosentral. Dia itu adalah bagian dari parietal lobe. Nah, jika terjadi penekanan pada sisi di daerah gyrus presentral ini, itu motoriknya akan terganggu ya. Yang kontralateralnya, misalnya terjadi epidural hematom atau contusio cerebri di gyrus presentral yang sisi sebelah kiri, maka akan terjadi gangguan motorik di sebelah kanan. Di mana saja nih? Nah, setelah ini beda-beda lagi. Kalau misalnya kontusio di sini, ya kontusionya di sini, ini kakinya aja nih yang lemah nih teman-teman. Ya, misalnya kontusionya segede gini sampai sini, semuanya kaki sama tangan kontralateralnya lemah, ya. Misalnya kena di sini nih, mulutnya mencong, ya, karena ini ada bibir ya, bibir dan lidah. Ngomongnya pelo, gitu. Nah, di sini nih kenanya, gitu. Jadi ini ya nice to know ya. Kalau hafal bagus, kalau enggak nanti tanya aja sama dokter saraf atau bedah sarafnya. Lalu ya ini sepanjang tratus kortikospinal ini, kalau terkena di sini, ya itulah yang terjadi hemiparesis. Sebelum decussatio piramidalis yang terletak di medula oblongata, itu lesinya akan terjadi di kontralateral ini. Kalau kenanya di kanan, nanti kelemahan di kiri ya. Nah, nanti kalau misalnya setelah decussatio 80% menyilang, 20% tidak menyilang ya. Nah, kalau terjadi fraktur di spinal misalnya, ini akan terjadi adalah paraparesis, kelumpuhan di bawah levelnya. Oke, itu yang bisa menjelaskan. Sensorik sama aja ya, sensorik sama aja seperti tadi, cuma bedanya itu traktus spinothalamikus kalau sensorik, kalau motor itu adalah kortikospinal. Kok nggak ada tulisan 12 nerve cranialis ya? Boleh teman-teman periksa ya, cuman ini trauma bos, gitu ya. Jadi kita main cepat aja. Ya. Jadi kecuali kalau khusus stroke baru wajib dievaluasi ya, misalnya terutama pada kasus stroke iskemik ya, karena kita akan mengevaluasi NIHSS namanya ya, skor-skor yang mana kita perlu lakukan tindakan invasif atau tidak ya. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya kalau teman-teman, cuman kan kita traumanya harus cepat gitu ya. Misalnya terjadi yang penting-penting aja ya, GCS, kupil, motorik, sensorik. Kalau teman-teman bisa periksa juga nggak apa-apa, cuman yang penting tata laksananya dulu ya. Oke. Anamnesis sudah. Pemeriksaan fisik sudah, sementara ada mau ditanyakan atau lanjut, Dr. Amanda? Lanjut dulu, Dr. Eki. Dulu, oke. Lanjut ke penunjang. Haus juga ya. Ya, ini penunjang juga yang menurut saya yang simpel-simpel aja. Oke, begitu pasien datang, airway, breathing, circulation, airway spine control, breathing, circulation, ya, semua diamankan, pasang infus, ambil darah langsung ya. Nah, jangan lupa cek lab lengkap plus PT-APTT karena kemungkinan akan ada persiapan operasi ya. Kalau belum ada di tempat teman-teman belum ada PT-APTT, CTBT juga boleh ya. Nah, anti HIV, ABSAG, anti-CP juga penting untuk screening ya, walaupun nanti kita operasi tetap kita general precaution. Terus yang sekarang juga ada tambahan terbaru adalah screening COVID. COVID terserah lah ya, mau antigen, TCM atau PCR boleh, silakan. Ya. Lalu CT scan kepala tanpa kontras plus CT cervical kalau ada fasilitas. Nah, kenapa? Biasanya kan CT scan kepala itu sekalian sama leher bisa diminta gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman bekerja di fasilitas, kalau misalnya kepalanya dicas satu, lehernya dicas satu, ya udah intip aja gitu ya, tolong dong intipin sekalian scan kepala sama bikinin lehernya, cuma nanti lehernya nggak usah di-print gitu, bisa ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada fasilitas tersebut, ya CT scan kepala, lalu ronsen toraks dan ronsen cervical juga sudah cukup ya, bisa lah, itu aman. Tapi memang akan lebih baik jika ada CT scan cervical karena akan terlihat lebih jelas strukturnya, kelihatan frakturnya yang kecil-kecil juga akan, atau terjadinya listesis ya, itu akan lebih jelas dengan CT scan cervical. Oke. Nah, bagaimana kalau pasiennya dengan minor TBI ya, cedera kepala yang
cedera kepala yang dengan GCS 15 ya, yang datang ke kita dengan GCS 15 ya. Nah, yang high risk-nya jika ternyata dia turun 2 jam setelah kecelakaan, itu kita harus lakukan CT scan. Terus ada fraktur terbuka, harus CT scan ya, ada tanda-tanda fraktur basis kranii ya, itu ada Brill's hematom, battle sign, terus ada muntah, ada usia 65 tahun CT scan ya. Oke, tapi menurut saya semua pasien yang datang dengan cedera kepala, kalau punya fasilitas dan di cover oleh BPJS, baiknya lakukanlah CT scan, teman-teman. Karena apa? Ya karena itu tadi, kita bisa jadi ini adalah sebuah lucid interval, oke? Itu satu. Yang kedua, bisa jadi ada fraktur depres yang tidak terlihat karena biasanya pasien cedera kepala yang bisa terjadi fraktur depres itu akan ada subgalar hematom di sana. Jadi kita tidak bisa identifikasi. Padahal ternyata ada fraktur depres yang menekan ke otaknya. Kalau tidak ditangani akan dapat menyebabkan kejang di hari kemudian. Oke. Dan ini sering terjadi. Makanya kalau saya sih apapun itu menunya, jika ada fasilitas dan ada di cover dengan asuransi BPJS atau pasien mau, ya sarankan untuk lakukan CT scan kepala. Oke. Nah, ini sekilas untuk anatomi otak ya. Ini ada tengkorak ya, tengkorak, diplo ya, ada tabula eksterna, tabula interna, di sini ada diplonya, di sini ada diploic vein, vena di sini ya, perdarahan. Kalau ada perdarahan epidural, ini akan bisa menyebabkan epidural hematom salah satunya. Lalu di sini langsung di bawah tulang ya, biar ingat ya teman-teman ya, langsung di bawah tulang menempel ke tulang itu adalah dura mater. Dura maternya ada 2 lapisan, tapi yang nggak usah terlalu dipikir-pikir lah ya, ingat aja 1 ya, sebenarnya ada 2 ya, ada yang periostral, ada meningial. Nah, tapi teman-teman biar nggak pusing-pusing, adalah dura mater ya. Jadi yang menempel antara tulang dan yang menempel langsung dengan tulang itulah dura mater. Nah, yang terjadi pada epidural hematom adalah ya ini, perdarahan antara tulang dan dura mater. Oke, ya saya akan jelaskan belakang. Lalu ada lapisan lagi setelah dura mater, itu adalah arachnoid ya, arachnoid ya. Nah, jika terjadi perdarahan di bawah dura mater, itu namanya subdural ya. Jadi subdural di bawah dura, epidural di atas dura. Oke. Setelah ada arachnoid, di bawahnya adalah pia mater ya. Pia mater itu yang menempel erat pada otak, itu adalah pia mater. Jadi yang teman-teman hafalin gampang, dura nempel di otak, pia mater nempel di dura nempel di tulang, pia mater nempel di otak, tengah-tengahnya arachnoid ya, di bawah dura, antara dura dan arachnoid namanya subdural, antara arachnoid dan pia mater itu namanya subarachnoid ya. Di rongga subarachnoid inilah berjalan pembuluh darah di otak. Jadi pembuluh darah di otak itu jalannya di mana? Di rongga subarachnoid ini. Nih ya, di antara pia mater arachnoid dan pembuluh darah. Ini juga nih, ya, di antara pia mater arachnoid itu ada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah otak itu yang besar-besar, jalannya di antara subarachnoid dan pia mater. Oke, nanti akan berguna untuk penjelasan selanjutnya. Epidural hematom, ya, sering dengar nih. Ini saya munculkan gambar perbedaannya dengan subdural hematom biar bisa membedakan ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, epidural hematom itu terjadinya perdarahan di antara kranium dan dura ya, epidural di atas dura. Apa saja penyebabnya ya? Penyebabnya adalah satu, robekan arteri yang biasanya, yang ini hafalan dari satu ya, robeknya arteri meningia media kebanyakan ya, atau cabang dari arteri meningia media. Karena arteri meningia media itu menempel pada dura ini. Begitu ada fraktur di sini, duranya kena, itu akan jadi perdarahan. Oke, yang kedua, robekan sinus venosus ya. Sinus, kita tahu ada berapa sinus di otak sinus venosus. Yang umum aja deh yang nempel di tulang itulah sinus sagittal superior, sinus transversus, dan sinus sigmoid. Nah, jika itu terkena fraktur di sini misalnya, ya, itu akan menyebabkan epidural hematom juga. Lalu perdarahan dari tulang tengkorak yang saya bilang tadi ya, di tulang tengah-tengah ini ada vena-vena, diplex vein namanya. Kalau ini fraktur ya akan menyebabkan perdarahan di atas dural atau perdarahan epidural. Oke.
Nah, ini contoh ya, contoh perdarahan epidural hematom. Nah, biasanya epidural hematom itu dia akan berada pada sisi lesi yang sama, di tempat benturan yang sama ya. Ini kelihatan ya, ini ada benjol di sini teman-teman ya. Benjol ya, ini subgalar hematom ya bahasa kedokterannya. Kalau kita ngomong benjol aja deh. Ada benjol di sini, nah, pasti ini ada fraktur di bawahnya, walaupun nggak kelihatan di sini ya. Kalau mungkin dibikin 3D atau bone window-nya lebih bagus, nanti kan kelihatan ada fraktur. Dan fraktur itu satu bisa merobek arteri yang di bawahnya, yang arteri yang ada di dura, atau fraktur itu sendiri, ya, vena-vena di blok itu sendiri yang menyebabkan perdarahan epidural. Oke. Nah, ini kalau lihat perdarahan seperti ini udah pasti di atas 30 cc ini ya. Kalau mau cara ngitungnya bagaimana 30 cc, ya nanti panjang lagi teman-teman. Nah ini yang pengen saya tekankan banget nih sama teman-teman di lapangan ya. Jika bertemu epidural hematom yang seperti ini, ya apa sih seperti ini? Oke, bentuknya bulan sabit, oke itu standar lah ya. Sorry, bikonkaf bukan sabit, bikonkaf ya, lensa cembung. Nah, itu memang epidural hematom, khas sekali epidural hematom. Cuman yang saya ingin tekankan di sini adalah ini ya teman, ada yang hitam-hitam nih. Ya, ada atau hipodens istilahnya, densitasnya hipo ya, hitam-hitam di sini, hitam-hitam di sini. Nah, ini namanya swirl sign. Swirl sign ya, apa itu swirl sign? Ya, itu artinya sedang ada darah yang mengalir, yang ketangkap oleh mesin radiologi. Ini ultrasito guys. Ya, pertama. Ini perdarahan sudah lebih dari 30 cc aja, itu sudah indikasi operasi situ. Ditambah lagi dengan adanya darah yang sedang mengalir saat ini ultrasito. Ya, ultrasito. Secepat mungkin kalau bisa naik ke kamar operasi. Oke teman-teman, ini mohon diingat-ingat nih teman-teman ya. Nanti teman-teman mungkin bisa ingetin kalau misalnya lapor ke dokter saraf atau dokter bedah sarafnya, dok ini ada hitam-hitam ini swirl sign, ini seperti perdarahan sedang berlangsung. Kita siapkan operasi segera. Keren. Ya, nah ini epidural hematom yang penyebabnya adalah robekan dari sinus ya. Ini bagian belakang ya, teman-teman. Nah, ini epidural hematom tebal banget nih ya. Nah, ini ada fraktur di sini. Saya liatin deh. Nah, ini frakturnya ini. Kebayang ya, fraktur ini lihat di sisi kanan. Kalau ada fraktur di sini akan merobek sinus panjang ini. Kebayang ya, sinus itu adalah kumpulan darah-darah vena dari kedua hemisfer, artinya darahnya banyak sekali di sana. Ini sobek, nah ini terjadi epidural hematom yang besar sekali. Nah, epidural hematom yang seperti ini salah satu epidural hematom yang menakutkan di bidang bedah saraf. Karena apa? Operasinya nggak gampang. Kalau kita salah-salah, sinusnya makin sobek, sangat fatal teman-teman. Oke, ini salah satu epidural hematom yang berbahaya, yang menakutkan bagi kita. Ya, lalu subdural hematom ya. Subdural hematom itu antara rongga dura sama arachnoid ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Ya karena dia nekannya dia itu bisa masuk ke sela-sela ini, ke sela-sela rongga subdural ya, dan penekanannya nggak terlalu hebat karena dia kebanyakan penyebabnya adalah vena. Ya, robekan dari bridging vein ya. Apa itu bridging vein? Nah ini nih, padahal selama ini mungkin teman-teman dengar subdural hematom, robekan dari bridging vein. Apa sih bridging vein itu? Bridging vein ya, vena-vena jembatan ya. Itu bridging vein benernya, bridging vein ya. Jadi vena-vena otak, vena-vena dari kortikal, nih vena-vena kortikal itu ada yang nyebrang tuh ke dura mater. Nih, vena dari kortikal nyebrang ke dura mater, akhirnya ke sinus ya, ke sinus venosus. Nyebrang ke sini. Nah, jika terjadi shear ya terjadi benturan, ini ketarik, sobek nih teman-teman. Nah, sobek ini. Nah, inilah yang menyebabkan subdural hematom ya. Oke. Udah paham ya sekarang subdural hematom nih tandanya ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini saya lihatin yang subakut ini ya, artinya sudah lebih dari 7 hari ya, subakut. Nah, kelihatan nih gambarnya nggak terlalu putih. Nah, ini yang akut nih, putih banget nih ya, hiperdens, putih sekali, ya khas darah. Ini saya pengen lihat ini biar nggak tertipu teman-teman ya. Ini kelihatannya kayak sama-sama aja, kayak nggak ada sesuatu. Cuman di sini terdapat pergeseran dari garis tengahnya ya, pasti ada sesuatu nih.
Waktu lihat jelas-jelas, oh ada darah, tapi udah lisis. Ini subdural hematom, sub aku. Ya, terus contusio cerebri ya, contusio cerebri atau kita sebut dengan intracerebral hemorrhage traumatik atau bahasa kerennya adalah memar otak. Otaknya memar. Pada contusio cerebri ini otaknya hancur, ya, otaknya hancur, rusak di sana. Ya, jadi di sana udah kayak bubur jadinya. Nah, ini terjadi karena trauma langsung pada otak. Nah, ini biasanya ada mekanisme Ku dan Kanter-Ku ya. Ku itu dia langsung pada daerah benturan, Kanter-Ku adalah daerah di seberangnya. Nah, ini dapat menyebabkan edema lokal sehingga dapat menyebabkan naiknya tekanan intrakranial. Nih contohnya contusio cerebri ya, ingat ya. Lihat nih. Nah, lihat nih. Nih benjolnya di kiri, ingat ya. Nih benjolnya di sini. Benjolnya di sini, tapi perdarahannya di sini, di seberangnya. Ini Kanter-Ku nih, teman-teman. Ini Kanter-Ku. Oke. Nah, oke, berikutnya adalah traumatic subarachnoid hemorrhage ya. Kenapa saya bilang sih SH traumatika? Karena ada SAH yang bukan karena traumatika ya. Ada SAH spontan, subarachnoid hemorrhage spontan, yaitu biasanya karena ruptur dari aneurisma. Oke. Nah, itu terdapat darah pada sulcus cerebri. Nah, ini disebut dengan subarachnoid. Karena saya bilang tadi, rongga subarachnoid itu disitulah jalannya pembuluh darah. Jadi jika terjadi perdarahan, pembuluh darahnya akan ngisi rongga ini, rongga subarachnoid ini ya, ngisi subarachnoid masuk dalam nih. Ya. Nah, ini rongga subarachnoid juga masuk sininya. Inilah disebut dengan subarachnoid hemorrhage ya. Nah, masalahnya karena darah ini terdapat di ruangan yang ada pembuluh darah di sana, ya, itu dapat menyebabkan vasospasme atau pembuluh darah yang mengecil. Nah, dengan pembuluh darah vasospasme, pembuluh darah yang kecil, otak nggak dapat cukup oksigen nih, nggak dapat cukup darah, sehingga oksigen tidak maksimal, terjadilah bengkak, ya, edema cerebri. Oke. Dapat juga subarachnoid hemorrhage ini dapat juga menyebabkan hidrosefalus karena nanti dia bisa menyebabkan gangguan penyerapan dari liquor cerebrospinal. Nah, ini kasus-kasus. Ini yang saya tampilkan sini adalah kasus-kasus saya sendiri ya, teman-teman ya, yang kasus yang saya terima sendiri. Oke, nah kalau teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, di depan sini, ini contusio cerebri ini. Contusio cerebri di depan nih. Kita lihat di mana sih ininya, benjolnya. Nah, di atas tuh di sini nih, belakang. Nah, terus ini juga ada. Nah, ini ya. Putih-putih ini masuk ke sulcus ini, nah ada subarachnoid hemorrhage. Jadi ada dua kejadian pada pasien ini. Satu, terdapat subarachnoid hemorrhage, yang kedua terdapat contusio cerebri. Sedangkan sisi kanan ini juga, nah ini lebih jelas lagi nih. Nah ya, lihat ya, subdural hematomnya di sini nih, di sisi kanan belakang. Lalu, nah terdapat contusio dan subarachnoid hemorrhage di sini. Jadi ini ada contusio sekalian, terdapat juga subarachnoid hemorrhage di sana. Nah, ada juga subdural hematom tipis. Lihat nggak di sini, teman-teman? Kalau bisa perhatiin jelas ya, ini ada tipis putih di sini. Nah, itu ada subdural hematom tipis di situ ya. Nah, ini subdural hematom juga di sini tipis. Jadi pada pasien ini ada contusio cerebri, subarachnoid hemorrhage, sama ada subdural hematom. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah faktor depresi ya, faktor depresi atau faktor impresi. Nah, indikasi operasi jika lebih dari satu diplo. Jadi tulang itu kan saya bilang tadi ya, ada tabula externa, ada tabula interna ya. Jika dia diplo itu dua tabula ya, jika dua tabulanya gini berjarak seperti ini, itu harus dilakukan operasi. Karena apa? Karena dia akan menekan otak dan dapat menyebabkan kejang nantinya ya. Nah, jika terdapat luka terbuka, kita harus lakukan sitoelevasi dan debris demam. Jika tidak lebih dari 1 diplo, ya misalnya dia ada fraktur nih, kecil dikit ya, perlu dioperasi nggak? Kita lihat dulu ya, kita bisa lakukan evaluasi dengan EEG. Misalnya pada EEG ditemukan ada gelombang yang abnormal, artinya si fraktur depresi mengganggu, artinya kita harus lakukan operasi. Karena kalau tidak dioperasi, akan dapat menyebabkan kejang di kemudian hari, teman-teman. Ya, ini lihat nih, ya biasanya kena benda tumpul yang diameternya kecil nih seperti ini ya. Ini juga, nah ini lebih dari 1 diplo kan, ini udah lewat nih. Ini overlap sama bagian yang satunya. Ini ada indikasi operasi.
Apalagi kalau dia terbuka, sito dia beri demam. Nah, ini yang terakhir adalah jika kita lihat nih CT scan-nya aman-aman aja, nggak ada patologi apa-apa, cuma pasiennya kok GCS-nya nggak bagus ya, cedera kepala berat. Nah, ini mungkin yang terjadi ya, diffuse axonal injury ya, yang mana pada diffuse axonal injury itu terjadi diskoneksi ya, fungsi koneksi dari neuron, yang mana aksonnya yang rusak gitu ya. Jadi pada pasien-pasien ini terapinya adalah ya hipotensi ya, pokoknya untuk mencukupkan perfusi ke otak lah ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang perisahan penunjang ya. Oke, lah terakhir kita ke indikasi operasi, oke, dan tata laksananya ya. Jadi ini nih, indikasi operasi di bedah saraf untuk operasi emergensi itu hanya 2. Ya, yang perlu diingat hanya 2 saja indikasinya. Ini secara umum dan secara luas ya. Life saving 1 untuk menyelamatkan nyawa, yang kedua adalah functional saving. Nah, apa itu life saving? Kalau apa sih kita lakukan operasi? Simpelnya pasien-pasien bedah saraf yang dioperasi yang mana sih gitu? Jika terdapat peningkatan tekanan intrakranial, ingat ya, jika terdapat peningkatan tekanan intrakranial itu ada indikasi operasi. Oke, nanti kita bicara lebih lanjut. Nah, ini apa saja tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial? 1, ini harus hafal ya teman-teman ya. Ini nanti terutama teman-teman yang bekerja di ICU ini harus diobservasi, terutama keluhan-keluhan seperti ini. Jika pasien yang kompos mentis, dicek apakah ada nyeri kepala ya, lalu apakah ada muntah-muntah, lalu apakah terdapat penurunan kesadaran, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda peningkatan TIK ya. Lalu apakah terdapat papil edema, itu pada pemeriksaan endoskopi nantinya ya. Lalu terdapat refleksi air pupil yang menurun atau bahkan tidak ada sama sekali atau negatif. Trias Cushing ya, Cushing triad. Nah, kalau ini sudah terjadi, itu artinya TIK-nya sudah tinggi sekali, ya, dan artinya kemungkinan waktu kita sangat sempit dan kemungkinan pasien tidak selamat kalau tidak segera dilakukan penurunan tekanan intrakranial. Ya, apa tanda-tandanya? Ya, ini juga sering terjadi. Nanti mungkin teman-teman lihat ya, pasien dengan cedera kepala berat di CT scan, kontusinya besar sekali, tensinya tinggi, sistolnya tinggi, diastolnya rendah, bradikardi, nafasnya chain stop, nafas, apnu, nafas, apnu, ya kan? Nah, itu harus segera kita informasikan keluarga. Pertama, yang kedua, kalau masih ada indikasi, kita segera lakukan tindakan operasi ya untuk menurunkan tekanan intrakranial. Nah, ini kenapa TIK meningkat? Nah, kenapa sih TIK itu meningkat? Kenapa sih TIK meningkat? Pertanyaan sering ya. Oke. Nah, sesuai doktrin Monro-Kelly, ini juga udah hafal ini pasti ya. Jadi volume karena otak tuh rigid ya, jadi volumenya tetap itu aja isinya, darah, LCS, otak ya, darah itu ada arteri, ada vena. Nah, jika ada sesuatu nih ya, yang paling atas ini normalnya ya, kondisi normal. Nah, yang tengah-tengah ini nih ada massa, ada sesuatu, misalnya kalau trauma kita lihat darah lah, cuman darahnya belum cukup banyak untuk menyebabkan tekanan intrakranial meningkat ya. Nah, jadi ada darah nih, kan ada kita EDH, EDH-nya tipis ya, pasiennya tenang-tenang aja, nggak dioperasi. Kenapa nggak dioperasi dok? Ya karena EDH-nya belum menyebabkan peningkatan TIK. Sementara kembali ke awal tadi, indikasi operasi di bedah saraf jika terdapat peningkatan tekanan intrakranial. Oke. Nah, jika dia sudah melewati batas tertentu, ya nanti berbeda-beda, melewati batas tertentu. Nah, disinilah TIK meningkat. Ya, jika masanya sudah mencapai satu titik tertentu, disitulah TIK meningkat. Disitulah kita perlu lakukan intervensi, teman-teman. Ya, misalnya ini berarti sudah bisa menjawab ya indikasi operasi EDH. Ya, misalnya jika lebih dari 30 cc misalnya, atau ketebalannya lebih dari 1,5 cm. Ada midline shift. Nah, itu artinya itu sudah menyebabkan TIK meningkat. Artinya massa tersebut sudah cukup mengganggu sehingga menyebabkan TIK meningkat.
Oke. Ini juga yang sering terjadi di lapangan ya. Pasien cedera kepala, contusio cerebri, tensinya tinggi ya, sering ya lihat teman-teman ya, tensinya tinggi naik ya. Nah, itu adalah mekanisme kompensasi ya. Artinya itu tekanan darahnya TIK-nya sedang tinggi. Karena apa? Dengan tekanan otak yang tinggi, darah tubuh itu mengkompensasi untuk mencukupkan suplai di kepala dengan cara menaikkan tensi ya. Jadi itu sangat fisiologis. Ya, nah ini dia. Karena tubuh berusaha untuk mencukupkan perfusi jaringan ke otak. Ya, untuk mencukupkan perfusi jaringan ke otak, ya dibutuhkanlah CPP sekitar segini. Untuk ya saya ulang ya, untuk mencukupkan kebutuhan perfusi di otak, kita butuh cerebral perfusion pressure 60 sampai 80 mm Hg. Ya, jadi kita sekarang ini normal ya, teman-teman saya ini CPP kita 60 sampai 80 nih. Teman-teman nonton ini kan akhirnya sadar ya, nggak penurunan kesadaran ya. Nah, kalau penurunan kesadaran mungkin teman-teman CPP-nya di bawah ini ya mungkin ya. Mungkin nggak cukup di bawah 50 perfusion pressure ya kali atau di atas 80 ya. Kalau teman-teman nonton ini artinya CPP-nya sekitar segini nih ya. Ingat-ingat teman-teman ya. Lalu ICP yang normal itu sekitar 5 sampai 15 mm Hg ya. Misalnya terdapat lesi intrakranial ya, EDH atau contusio cerebri atau stroke ya, itu bisa meningkat ICP-nya sampai 20 sampai 30. Sementara normalnya segini nih. Normalnya 5 sampai 15. Nah, pada ada lesi di otak yang meningkatkan tekanan intrakranial itu bisa meningkat sampai 20 sampai 30 mm Hg. Bahkan sampai 40 ya, 40 pada TIK yang mengancam. Bagaimana respon tubuhnya? Ini ada rumusnya. Ya. Rumusnya. Mungkin teman-teman sering dapat instruksi gini, pertahankan tekanan darah MAP 100. Loh, kok tinggi-tinggi amat MAP-nya 100 ya? Sebenarnya MAP 100 nggak tinggi. Jadi jawabannya karena ini teman-teman ya, rumus ini CPP MAP kurang ICP. Untuk mendapatkan perfusi yang cukup di otak ya, MAP ini akan menyesuaikan. Misal, nggak ngerti ya? Oke, misal ya, kita butuh CPP-nya 60 sampai 80 ya, buat kita bisa nonton Zoom ini ya, biar bisa kita ikut Zoom ini, kita butuh CPP 70 ya. Oke. Sementara ada patologi nih, misalnya terjadi stroke misalnya atau contusio cerebri atau EDH. ICP meningkat dong ya. ICP meningkat 30. Taruhlah 30 ya. Nah, untuk mendapatkan CPP 70, berarti MAP harus berapa? Gampang kan? Harus 100, teman-teman. Nah, makanya kalau misalnya kita pasien gitu ya, MAP-nya berapa? 100. Wah, pasti ini tanpa intervensi lah, misalnya 100 ya, berarti ICP senang tinggi gitu. Kita bisa kira-kira aja gitu. Nah, itulah sudah bisa menjawabnya dengan ICP naik, karena begitu ICP-nya naik, otomatis MAP-nya akan ngikutin. Sampai kapan? Sampai decompensated. Halo? Dr. Amanda? Ya, masih kedengeran Dokter Eki. Ada tulisan sinyal jelek di sini. Oke, kedengeran ya? Kok, tapi waktunya tinggal sedikit lagi, Dok. Mungkin kira-kira 5 menit lagi bisa disingkat. Berapa? 5 menit, Dok. Iya, nggak kerasa ya. Oke, langsung aja ya. Nah, ini functional saving ya. Functional saving itu untuk mencegah terjadi cacat ringan sampai dengan berat ya, atau kejang. Nah, ini kita masuk ke kasusnya nih, epidural hematom. Indikasi EDH dengan GCS berapapun ya, kalau volume lebih 30 cc, operasi. Ketebalan EDH lebih dari 15 mili, operasi, dan terdapat dilansif lebih dari 5 mili. Ini sito bro, ya. Sito bro, artinya bro ini yang tugas di lapangan harus mengejar ini ya. Telepon langsung. Nih, langsung telepon. Dokter berdasarkan dok, ini belum masalah Islam tapi ini EDH. Sito ya, nggak apa-apa. Walaupun belum Islam, yang penting kabarin dulu aja gitu ya. Jadi sudah persiapan juga. Misalnya lagi nongkrong bisa siap-siap ke rumah sakit gitu ya teman-teman ya. Terus siapin darah, bisa lah, siapin darah, FFP, PRC. Kalau ada lab lakukan segera karena misalnya terdapat hipernatremia atau lain harus diperiksa segera ya. Atasi masalah ekstrakranial seperti hiperglikemi itu nggak boleh ada. Atasi demam ya. Nah itu pasien tuh sebisa mungkin dalam kondisi normotermia, nggak demam.
Normoglisemia, GDS-nya normal. Eunatremia, ini tanda bintang karena beberapa kasus kita butuh hipernatremi juga ya. Euvolemia, hindari hipotensi, karena apa? Hipotensi musuh kita. Ini salah satu contohnya ya, ini kasus yang saya kerjakan juga. Ini ada fraktur di sini, merobek pembuluh darah di bawahnya, dan terdapat darah tuh di bawahnya, epidural hematom. Oke, ini setelah dievakuasi, hematomnya terdapat, kelihatan dura maternya tipis-tipis gitu ya. Nah, lalu nih pas tulangnya dipasang ya, nih pakai benang karena sebenarnya kita ada mini plate, tapi mini plate-nya punya vendor gitu ya, harus dipesan dulu. Jadi untuk operasi situ mereka nggak bisa datang, jadi kita pakai benang, dan ini pakai benang silk juga aman di dalam ya. Oke, nah ini ya, otaknya denyut tuh, artinya TIK-nya sudah turun ya, tuh lihat otaknya denyut. Alhamdulillah. Oke, ini juga ya epidural hematom. Kebayang tuh tadi perdarahan yang membonjol segini ada ketekan ke dalam otak ya, ketekan. Nah ini sumber, ini yang di kiri bawah ini, yang hitam-hitam di sini ya. Nah ini pembuluh darah nih, yang tadinya pecah yang udah saya bakar ini ya. Nah ini dia nih Pak. Ini biangkerong ini meningia media ini ya. Soalnya ini temporal di laut sini dia nih ya. Ini frakturnya nih. Nah ini fraktur ini yang menyebabkan meningia media di sini sobek. Oke. Nah ini juga nih satu. Nah, itu tuh ya, epidural hematomnya. Lihat di sini teman-teman. Ya. Nah ini darah nih, di sini yang ngalir terus nih. Nah ini kita kejar-kejaran ini, ya. Aku cari sumber pendarahannya cepet-cepetan nih. Kalau ini darah ngalir terus dari sini nih. Oke. SDH akut, cepat aja ya. Ya nih ketebalan lebih dari 10 mili, terdapat pilihan shift, operasi situ, bro. Ya, operasi situ bro lagi. Konsul bedah saraf sama, interoperasi. Nah ini dia di bawah dura ya, subdural hematom di bawah dura. Nah ini saya lihatin yang subakut ya. Ya subakut artinya perdarahannya sudah mulai lisis. Oh tuh, saking tingginya tekanan ini bisa muncrat gitu teman-teman. Ya. Nah ini kita spool di bawah dura ya, ini duranya sudah dibuka. Spool dengan air ya. Oke. Masih itu dia berarti produksi. Produksi dia tuh katanya Bang. Nah ini selat besi ya. Ini adalah dura mater yang dibuka, dilipat. Nanti dura maternya akan dijahit kembali ya. Oke. Contusio cerebri, memar otak. Indikasinya jika ada penekanan TIK, pukulan sokor dan terdapat midline shift. Apa yang dilakukan? Sama ya, tambahnya dengan manitol ya. Nah ini saya mau kasih tahu manitol dikit teman-teman. Manitol 20%, apa sih orang bingung manitol kasih berapa gram sih? Jadi manitol 20% itu teman-teman, dalam 100 mili isinya 20 gram manitol. Ingat ya, dalam 100 mili, satu kolom 100 mili itu isinya 20 gram manitol. Jadi jangan bingung lagi. 20 gram, satu kolom yang 100 mili itu isinya 20 gram manitol, gitu aja. Misalnya berat 60. Kalau saya sih dosis manitol itu 0,5 sampai 1,5 gram. Ya, per kali kasih. Cuman kalau loading dose saya kasihnya 1 gram ya. Misalnya beratnya 60, kalau saya loading dose 1 gram per kilogram berat badan, artinya saya kasih 60 gram. 60 gram berapa cc? 300 cc. Kasih ya. Untuk maintenance saya biasa kasih 0,5 gram per kilogram berat badan. Jika berat badan 60, artinya dikasih berapa? 30 gram. 30 gram berapa cc? 150 ya. 150 setiap 6 jam. Oke. Jangan bingung lagi teman-teman ya sama manitol ya. Cuman sebelum kasih manitol, teman-teman harus tahu ini nih. Ureum kreatininnya gimana ya? Kalau kreatinin tinggi harus dihindari. Elektronnya gimana? Nah, kalau ada kelainan harus hati-hati ya sama osmolitas. Nah, jika pasien dengan ureum kreatinin yang tinggi, fungsi ginjal nggak baik, kita bisa pakai hiperosmolar terapi ya. Cuman nggak cukup waktu yang jelasin. Nah, ini contusio cerebri ya. Nah, cerebri ada perdarahan di dalam intrakranial. Nah, ini darah diambil ya. Oke. Oke, kata Bang ya. SAH traumatika, indikasi jika terdapat aneurisma perdarahan angiografi dan terdapat hidrosefalus. Sama konsul bedah saraf ya, dikasih nih nimodipin untuk mencegah vasospasme. Lalu scan angiografi juga nih untuk memikirkan siapa tahu ada aneurisma sebagai penyebab SAH-nya. Fraktur depresi, saya nggak punya gambar fraktur depresi soalnya ya. Oke, malah merupakan kasus gawat darurat, penanganan awal untuk menjaga oksigenasi dan tekanan darah. Tensi. Sekali otaknya aur-auran. Ya, lalu jangan lupa sih tidak demam, tentu ya. Dan oke, thanks bro dan sis semua. Nggak ada yang mau ditanya kan? Ada dok. Udah, memang trauma kepala ini kan topiknya luas sekali, belum mencakup semuanya, terutama tadi yang dokter Riki bilang lebih ke klinis di lapangan yang penting untuk dokter umum juga.
Dan ini ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat iPad chat nih. Dokter Irfan bertanya tentang, dan yang kedua bertanya khusus dan mengapa tidak boleh dilakukan tindakan, Dokter Eki? Visual sign, tadi kan Dokter Eki kan harus. Ya, jadi gini, kasih pertanyaannya. Jadi selesai karena arteria itu di vena, ya. Vena itu tekanan tidak kan venanya nggak bisa ngalir lagi tuh biasanya. Nah, dan pada selesai ini, ya kalau ketemunya itu penyebabnya adalah arteri, gitu. Langsung dari begitu. Jadi tekanannya lompat gitu. Pernah melihat lah ya, jangan sering melihat. Ya, ininya bocor-bocor gitu ya. Terus dok, gitu. Terus yang kedua nih, Dokter Irfan juga nanya mengenai vasospasme, lebih ke gejala apa kalau memang pasien ini mengalami tindakan saat terjadi itu, vasospasme. Ya, itu tidak ada tindakan operatifnya, ya kan. Nah, sulcus di rongga subarachnoid sehingga akan menyebabkan artinya edema cerebri kita ya, mungkin maksudnya yang disebabkan oleh aneurisma. Nyata penyebabnya ada aneurisma. Setelah kita lakukan operasi aneurisma early itu setelah 14 sampai 21 hari. Kenapa? Hanya 21. Jadi hari ketiga sampai 2 minggu akan operasi clipping aneurisma misalnya pada masa-masa vasospasme di otak untuk mencapai aneurisma tersebut itu sangat sulit sekali. Begitu.